Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Ahmad Rafli dari kelas D4 M4C 0323 04 0066 untuk NRP saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil simulasi aliran eksternal melewati 3 silinder. Untuk daftar isi, yang pertama ada deskripsi, yang kedua ada domain geometri, yang ketiga ada meshing, yang keempat ada boundary, yang kelima ada kondisi batas, dan yang keenam ada hasil simulasi. Dan yang pertama, untuk deskripsi, simulasi aliran eksternal melalui 3 silinder merupakan kajian numerik atau eksperimental yang bertujuan untuk menganalisis perilaku fluida saat melewati 3 silinder yang tersusun dalam pola tertentu, seperti segitiga atau bentuk lainnya. Studi ini juga berfokus pada pemahaman distribusi gaya-gaya hidrodinamika seperti drag dalam kurung hambat dan lift dalam kurung angkat, serta fenomena vortex shading yang terjadi akibat interaksi antara aliran dan permukaan silinder. Kita next. Untuk pengaplikasian, simulasi aliran eksternal berfungsi untuk memahami gaya-gaya seperti hambatan maupun angkat yang terjadi pada platform tengah laut, yang dimana akan deteksi pusaran arus yang akan berdampak pada getaran pada struktur bangunan laut. Dan kita masuk ke domain geometri. Untuk U sama dengan 1, V sama dengan 0, W sama dengan 0. Untuk keterangan gambar, D yaitu diameter silinder, R yaitu radius atau jarak pusat silinder dengan pusat koordinat, U yaitu kecepatan aliran arah sumbu X. Dan untuk V, kecepatan aliran arah sumbu Y. Dan yang terakhir untuk W, kecepatan aliran arah sumbu Z. Saya ada di daftar nomor 59 dengan NRP 0323 04 0066 75 2,6D dan 1. Untuk dimensi domain geometri bisa dilihat terlebih dahulu gambarnya. Dengan dimensi box yang searah sumbu X sama dengan 35, sumbu Z yaitu 20 dan sumbu Y sama dengan 1. Di bagian tengah bangunan tersebut terdapat 3 buah lubang dengan diameter 0,5 serta terdapat box kecil searah sumbu X 9, sumbu Z 9 dan sumbu Y 1. Jarak lubang pertama dari pusat koordinat bangun balok adalah 2,6 dan membentuk sudut 75 dari sumbu Y. Kita masuk ke bagian meshing atau mesh. Untuk yang ini, mesh 1, geometrinya glue 1, mesh type-nya any. Dan untuk yang ini, name-nya mesh 1, geometrinya glue 1, mesh type-nya any. Dan untuk ini, source edge-nya extrusion 2. Jika berbeda, bisa dirubah. Untuk meshing, submesh 1, name-nya submesh 1, mesh-nya mesh 1, geometrinya depan, mesh type-nya any. Dan ini max size-nya 1, min size-nya 0,05. Dan untuk finish-nya very fine. Meshing submesh 2. Untuk yang ini, name-nya submesh 2, mesh-nya mesh 1, geometrinya edge extrusion 1. Dan untuk hipotesis construction-nya, number of segment-nya 1, type of distribution-nya equidistant distribution. Meshing submesh 3, mesh-nya mesh 3, mesh 1, sorry, mohon maaf. Geometrinya edge extrusion 2. Dan untuk hipotesis construction-nya, number of segment 1, type of distribution-nya equidistant distribution. Untuk hasil meshing-nya bisa dilihat seperti ini hasilnya. Dan ini untuk hasil meshing dari bagian yang berbeda atau sisi yang berbeda. Dan kita masuk ke boundary. Untuk boundary, pada boundary untuk atas silinder 1, silinder 2, silinder 3 menggunakan type wall, inlet menggunakan fixed value,
atas bawah inlet dan outlet menggunakan type zero gradient, type depan dan belakang menggunakan empty. Untuk kondisi batas file P, pada data P, untuk silinder 1, silinder 2, silinder 3, inlet atas dan bawah menggunakan type zero gradient, type outlet menggunakan fixed value, type depan dan belakang menggunakan empty. Type depan dan belakang menggunakan empty. Untuk kondisi batas file U, pada data U, untuk silinder 1, silinder 2, silinder 3 menggunakan type no slip, inlet menggunakan fixed value, atas bawah dan outlet menggunakan type zero gradient, type depan dan belakang menggunakan empty. Dan ini untuk kondisi batas file control dictionary, caranya sama. Ini juga caranya sama. Dan ini juga caranya hasil simulasi plot vorticity. Untuk time 0,5 belum terlihat arusnya, terlihat arus kecil di antara lubang, dan untuk time 100 alirannya atau arusnya sudah mulai terlihat. Dan untuk time 200 alirannya juga sudah mulai terlihat. Time 0,5 alirannya terlihat. Untuk time 10 alirannya terlihat jika berbeda dari time 0,5. Untuk time 50 terlihat dari time 0,5 dan time 10 sudah terlihat berbeda. Time 100 dan time 200 juga terlihat alirannya berbeda. Untuk plot koefisien CD terhadap waktu bisa dilihat berwarna biru itu silinder 1, berwarna orange silinder 2, dan berwarna hijau itu silinder 3. Terlihat grafiknya di sini. Untuk plot koefisien CL terhadap waktu bisa dilihat tetap sama, silinder 1 berwarna biru, silinder 2 berwarna orange, dan silinder 3 berwarna hijau. Rod mean square RMS. Silinder 1 memiliki CD 5,4007E ditambah 16. Untuk CL-nya 1,03361E ditambah 16. Silinder 2 4,63448E ditambah 16, dan untuk CL-nya 1,68965E ditambah 16. Untuk silinder 3 CD-nya 5,18837E ditambah 16, dan CL-nya 1,07662E ditambah 16. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang katanya saya dan ada salahnya saya dalam penjelasan saya. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.